Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Miftahur Ridwai. Pada kesempatan video kali ini, dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika Manajemen Pendidikan Islam yang diampu langsung oleh dosen Bu Hani Kumalasari. Baik, langsung saja kita contohkan. Di sini saya sudah menginput data, yaitu data yang sudah saya terima. Contohnya seperti ada di layar ini. Baik, langsung saja kita menuju ke praktikum SPSS-nya langsung. Yang pertama, data yang disajikan pada SPSS ini adalah data kualitatif. Nah, yang pertama yaitu kita buat tabel dua arah. Yang pertama kita lakukan cara pilih analis, kemudian cari deskriptif statistik. Nah, kemudian di sini ada pilihan-pilihan. Nah, yang kita pilih adalah cross tab. Untuk variabelnya yang kita masukkan yang pertama adalah pada bagian rows. Rows kita masukkan pekerjaan wali. Nah, kita geser ke kanan, kita masukkan ke rows. Kemudian untuk kolomnya kita pilih pendidikan wali. Lalu kita pindahkan ke kolom. Nah, untuk selanjutnya kita pilih OK, maka hasilnya otomatis akan keluar seperti ini. Nah, untuk praktik selanjutnya yang kedua, kita akan membuat sajian data berupa diagram batang. Yang pertama, untuk membuat diagram batang kita pilih graphs. Nah, pada bagian graphs ini ada bagian bar, kita pilih, kemudian kita klik simbol. Nah, yang kita pilih adalah bagian jenis kelamin yang dimasukkan dalam kategori ASIS, kemudian yang ini end of cases. Nah, setelah itu kita OK, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, pada diagram ini maka kita jadikan persen atau kita edit seperti ini. Kita klik dua kali, kita pilih elemen, sudah label. Nah, untuk jenis kelaminnya kita pindahkan ke atas dan persennya kita ke atas, konnya kita hapus, hilang, maka hasilnya ini. Dari diagram batang dari jenis kelamin, dimana perempuan menduduki teratas yaitu 46,88%, kemudian laki-laki ada 43,75%. Untuk selanjutnya yaitu pada langkah ketiga, yaitu kita membuat diagram batang rata-rata usia mahasiswa berdasarkan jenis kelamin. Kurang lebihnya caranya sama seperti pada langkah kedua tadi. Kita pilih graphs, kemudian kita pilih bar, setelah itu simple, kita klik. Nah, maka akan muncul seperti ini. Yang kita pilih adalah other statistik, kita klik, kemudian yang kita masukkan adalah usia mahasiswa. Mohon maaf, usia mahasiswa kita masukkan. Kita mencari rata-rata usia mahasiswa sesuai jenis kelaminnya, dan kategori asisnya jenis kelamin sudah sesuai. Change statistik, nah maka kita pilih evaluate, sudah sesuai, kemudian continue, kita OK, maka seperti ini. Seperti inilah diagram batang dari rata-rata usia mahasiswa berdasarkan jenis kelamin. Nah, untuk selanjutnya kita akan sajikan tetap diagram batang, tapi kita dalam bentuk cluster. Nah, yang kita pilih caranya yang pertama adalah kita pilih sama seperti tadi, kita pilih graphs, kemudian bar, kemudian kita pilih cluster.
keluar seperti ini. Nah, maka yang kita pilih adalah kita akan mencari pekerjaan wali dan pendidikan wali. Maka yang kita pilih pada kategori akses adalah pekerjaan wali. Wali kita masukkan, kemudian pendidikan wali kita masukkan kepada klaster. Nah, setelah itu kita pilih OK, maka otomatis akan muncul seperti pada layar Anda ini wali. Untuk selanjutnya kita tetap sama, contohnya seperti tadi, kita pilih graph, kita akan membuat bagian diagram batang stacked, kita pilih bar, kemudian kita klik stack. Nah, tetap kita akan pekerjaan wali dan pendidikan wali. Pekerjaan wali kita masukkan, kemudian pendidikan wali kita masukkan. Maka otomatis hasilnya seperti ini. Nah, jadi pada diagram ini adalah diagram batang klaster antara pekerjaan wali dengan pendidikan wali. Untuk langkah selanjutnya, kita akan menyajikan data berbentuk diagram lingkaran berdasarkan jenis kelamin. Untuk caranya yang pertama yaitu kita sama seperti kita membuat diagram batang tadi, kita pilih graph, kemudian kita cari yang bagian B. Nah, ini dia, kita pilih langsung B. Untuk chartnya kita pilih summarize for group yang atas sendiri itu. Oke. Nah, setelah itu untuk kita mencari rata-rata berdasarkan jenis kelaminnya, maka yang dipilih pada slash B-nya adalah jenis kelamin. Seperti kita ulangi lagi, kita masukkan jenis kelaminnya. Nah, maka setelah itu kita OK, maka hasilnya otomatis seperti ini. Kita edit, kita tunjukkan persennya, kita pilih elemen, kemudian show data, kemudian persennya kita naikkan, jenis kelaminnya kita naikkan, kemudian persennya juga kita naikkan. Maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian untuk ke penyajian data selanjutnya yaitu tetap kita buat diagram lingkaran, kita buat lama belajar siswa berdasarkan jenis kelamin. Yang pertama sama seperti tadi, kita pilih graph, kemudian B, sama summarize yang atas sendiri. Nah, untuk yang ini kita centang dulu yang bagian sum of variable. Kemudian maka kita yang kita cari adalah lama belajar, maka variabelnya kita pilih lama belajar. Oke, kita masukkan. Kemudian jenis kelamin tetap. Nah, maka kita oke seperti ini. Maka hasilnya diketahui bahwa 52 atau 52,53% perempuan memiliki lama belajar tertinggi daripada laki-laki yang 47,47%. Setelah kita membuat diagram lingkaran tadi, selanjutnya saya akan menyajikan data berbentuk diagram garis atau multiple. Langkahnya yaitu pilih graphs, kemudian kita cari yang bagian line atau garis. Nah, kemudian kita pilih yang multiple. Setelah itu pilih value-nya of individual guys. Kita oke.
Setelah itu yang kita masukkan dalam lens repression-nya, di sini kita akan pilih inflasi, kemudian ada IHK, kemudian variabelnya kita pilih, kemudian yang kita masukkan adalah periodenya. Nah, di sini kita akan membuat diagram grafik inflasi dan IHK-nya. Maka hasilnya kita lihat akan otomatis seperti ini. Oke, setelah kita membuat diagram batang, selanjutnya kita akan membuat box plot. Caranya yang pertama, kita pilih bagian graph, kita cari yang box plot, ini dia box plot. Kemudian kita pilih yang bagian simple. Oke. Setelah itu yang kita cari adalah berdasarkan jenis kelamin yang memiliki, siapakah yang memiliki uang saku sangat yang berlebih dibandingkan teman-temannya. Jadi untuk variabel yang dimasukkan ini adalah rata-rata uang saku per hari, kita masukkan. Kemudian untuk kategori asisnya kita masukkan jenis kelaminnya, dan untuk labelnya kita pilih nama mahasiswa. Maka kita oke, hasilnya otomatis menjadi seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari diagram box plot. Untuk penyajian data selanjutnya, kita akan menyajikan scatter plot. Caranya kurang lebihnya sama, kita pilih graphs, kemudian kita pilih scatter dot. Nah, ini dia. Kemudian kita pilih simple scatter. Nah, yang kita akan hubungkan adalah dalam diagram ini adalah antara lama belajar dengan IPK-nya. Jadi yang kita masukkan Y-asisnya adalah IPK-nya, kemudian X-asisnya adalah lama belajar. Maka hasilnya akan seperti ini. Dari hasil diagram scatter plot ini, bahwa lama belajar dan IPK tidak menunjukkan data yang relevan. Maka kita coba sama, kita pilih scatter dot, simple, lama belajarnya kita keluarkan, IPK-nya kita keluarkan. Jadi yang kita masukkan adalah kita mencoba mencari mencari kondisi hubungan antara IHK dan inflasinya. Kita masukkan Y-asis, kemudian inflasinya kita ke X-asis, maka hasilnya seperti ini. Nah, dari ini menunjukkan bahwa diagram ini mempunyai diagram yang relevan. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk penyajian data selanjutnya kita akan membuat histogram. Yang pertama kita pilih graphs, kemudian histogram. Nah, untuk ini kita pilih rata-rata uang saku per harinya. Maka yang akan muncul kita ketahui inilah contoh dari rata-rata uang saku per hari dari diagram histogram. Kita buat lagi histogramnya. Kita mencoba masukkan usia mahasiswa, apakah menjadi histogram yang relevan. Kita lihat hasilnya.
Nah, jadi untuk kurvanya ini di tengah-tengah. Kita katakan relevan lah, seperti itu. Untuk selanjutnya dalam penyajian data ini kita akan praktik membuat piramida penduduk. Sebelumnya di sini saya sudah mempunyai data piramida penduduk yang ada pada data view saya. Nah, pada X14, X15 dan X16. Ini adalah data-data dari piramida penduduk yang akan kita praktikkan. Langsung saja kita praktikkan. Yang pertama, untuk membuat piramida penduduk, kita memilih graph. Selanjutnya kita pilih population pyramid. Nah, setelah itu, maka yang kita pilih variabelnya bagian show. Kita pilih getCount-nya dulu variabelnya. Yang kita pilih adalah jumlah penduduknya. Jumlah penduduk kita masukkan ke dalam variabel. Kemudian untuk show dan splitnya kita pilih kelompok usia dan jenis kelamin. Kelompok usia kita masukkan show, kemudian jenis kelaminnya kita masukkan split. Maka langsung saja kita OK. Maka hasilnya otomatis akan seperti ini. Ini adalah gambaran piramida penduduk yang berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin. Untuk penyajian data yang terakhir, kita akan menyajikan diagram Pareto, di mana kita data view-nya pada X17 dan X19 ini kita isi seperti pada layar ini. Jadi X17 ini menyatakan kepuasan, dan yang X19 ini adalah jumlah. Langsung saja kita praktek ke diagram Pareto. Caranya kita pilih analis, kemudian kita cari quality control. Nah, kemudian kita pilih Pareto charts. Kemudian kita pilih simple. Kita klik sum. Untuk variabel yang kita masukkan adalah ketidakpuasan. Ketidakpuasan kita masukkan, dan kategori asisnya adalah jumlah dari itu tadi. Dimensi kepuasan. Kita masuk kategori asisnya. Maka hasilnya akan seperti ini. Ini adalah contoh dari diagram Pareto. Mungkin cukup itu saja pengenalan dari SPSS, kemudian praktikum tentang pembuatan diagram pada SPSS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.